Nyublak di Jambang kapal. Ngelawan bis. Oh. Inilah bangkai pesawat yang dibawa dari arah Jakarta ke tempat penyimpangan bangkai pesawat Boeing di Desa Pondok Putih, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rombongan bangkai pesawat ini terjebak macet di Jalan Raya Parung, Bogor. Kejadian ini pun viral di media sosial. Kepala pesawat. Pagi-pagi. Oh, pagi. Emang ini sering macet atau gimana? Sering macet atau gimana? Semenjak ini dibenerin aja jadi macet, dibikin satu jalur, makanya macet. Kalau nggak dibikin kayak gini, nggak ada. Itu nguncinya kenapa bang pesawat bang? Apa? Macetnya kenapa nguncinya? Ya sama gede dari arah Bogor bis mau masuk dari dia Truk kontainer yang membawa bangkai pesawat ini terjebak macet karena di ruas Jalan Parung Bogor dalam perbaikan sehingga dibuat satu jalur. Akibatnya truk kontainer pengangkut badan pesawat ini tidak bisa bergerak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Julianto Eka Putra terdakwa kasus kekerasan seksual dituntut hukuman 15 tahun penjara. Tuntutan disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Malang Rabu siang. Jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa saudara Julianto dapat dituntut, tadi dituntutnya 15 tahun penjara. Pembacaan tuntutan hukuman 15 tahun penjara untuk terdakwa JE langsung disambut gembira para pendukung korban yang setia menggelar aksi demo di depan Pengadilan Negeri Malang hari ini. Setelah kurang lebih digelar selama 3,5 jam, pembacaan tuntutan pada terdakwa kekerasan seksual Julianto Eka Putra selesai dilakukan. Julianto yang juga pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia, tempat aksi kekerasan seksual terjadi, dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut umum. Julianto dituntut 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito menyampaikan, Julianto dikenai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dituntut 15 tahun. Dendanya 300 juta, subsidiar 6 bulan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Hotma Sitompul menyatakan akan segera membuat nota pembelaan. Kita sebagai penasihat hukum tidak mau mengomentari surat tuntutan, karena komentar akan kita sampaikan pada saat kita membuat nota pembelaan kita. Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengapresiasi tuntutan 15 tahun penjara untuk Julianto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena itu sesuai dengan dakwaan yang sejak awal ya sampai sidang ke-21 hari ini terpenuhi. Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa dijadwalkan pada Rabu 3 Agustus pekan depan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Para tersangka diproses dengan mekanisme peradilan anak karena di bawah umur. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan terhadap seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat yang berujung meninggalnya korban. 3 tersangka merupakan teman sebaya korban yang juga masih di bawah umur. Polisi menggunakan mekanisme peradilan anak sehingga ketiga tersangka tidak ditahan. Mereka dikembalikan ke orang tua dengan pengawasan dari Badan Pemasyarakatan. Proses penanganan kasus bullying yang di Polres Tasikmalaya sekarang sudah memasuki tahap penyidikan, sehingga sudah ditetapkan tersangka dalam hal ini 3 anak yang terdapat dalam video tersebut. Pasal yang diterapkan adalah Pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun. Sebelumnya, seorang bocah 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat depresi.
korban dipaksa berbuat asusila dengan seekor kucing, direkam dan videonya viral di media sosial. Sopir odong-odong yang terlibat kecelakaan maut dengan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Silebu, Serang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan saksi saat berkendara, sopir odong-odong memutar musik dengan suara yang cukup besar. Para penumpang meminta tersangka tidak melintasi jalur yang akan dilintasi kereta api, namun sopir tidak mengindahkan peringatan para korban. Tersangka diketahui tidak memiliki SIM A dalam mengendarai roda 4 sehingga dapat dikualifikasikan tidak cakap berkendara. Sesuai dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sejak hari ini juga pasca penetapan tersangka, maka terhadap saudara JL telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sehingga dapat diperpanjang untuk masa 2 kali 30. Beralih ke informasi di mana polisi menetapkan 4 petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT sebagai tersangka. Keempatnya dijerat dengan pasal berlapis mulai dari dugaan penyelewengan dana hingga pencucian uang. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 4 tersangka petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Keempat petinggi tersebut adalah Ahyudin selaku mantan presiden dan pendiri ACT, serta Ibnu Hajar selaku presiden ACT saat ini. Kemudian Haryana Hermain selaku pengawas yayasan tahun 2019 dan Novariadi Imam Akbari selaku mantan sekretaris. Polisi menyatakan keempat dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari dugaan penyelewengan dana hingga pencucian uang. Petinggi Yayasan ACT juga mendapatkan gaji puluhan hingga ratusan juta rupiah dari pemotongan donasi sebesar 20 hingga 30%. Selain itu, polisi menemukan indikasi dugaan penggelapan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Pihak ACT tidak pernah melibatkan ahli waris dalam penyusunan hingga penggunaan dana CSR yang disalurkan dari perusahaan pesawat terbang asal Amerika Serikat Boeing. Dari hasil penyelidikan kami, sesuai dengan Tempus tahun 2018 sampai dengan 2021, sejak diterimanya dana tersebut, itu sudah kita lakukan penyidikan, dan dana tersebut yang diterima dari dana Boeing yang diolah oleh ACT sebagai pengelola dana yang diberikan kepada ahli waris para korban kecelakaan Lion Air JT0610. Yang diterima ACT dalam bentuk program itu adalah dana kemanusiaan, bukan dalam artian bahwa setiap korban dari sebuah kejadian, maka mereka masing-masing seperti yang diopinikan selama ini di publik adalah masing-masing ahli waris itu mendapat 2 miliar. Bukan dalam konteks seperti itu yang dimaksud. Justru ada kerjasama MOU antara ACT dan Boeing bahwa dana CSR yang dikerjasamakan tersebut diberikan dalam bentuk program kemanusiaan seperti untuk sekolahan, mungkin untuk yang sumur-sumur air di mana orang kekeringan. Artinya program-program seperti itulah yang dikerjasamakan. Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Halik Ahmad minta masyarakat berhati-hati dan selektif memilih lembaga pengumpul sumbangan atau filantropi. Masyarakat diminta kritis dan cerdas saat mendonasikan dananya. Berdonasi itu juga sekarang harus selektif. Kepada lembaga mana dia menitipkan donasinya untuk kemanusiaan. Jadi harus juga dilihat lembaga-lembaga yang kredibel dan kemudian berintegritas. Masih banyak kok lembaga-lembaga amal kemanusiaan yang baik ya. Tidak hanya penyelewengan dana CSR dari Boeing, petinggi ACT juga disebut menyalahgunakan uang donasi yang tidak sesuai peruntukannya. Informasi diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK. Penyidik mengendus pendirian sejumlah perusahaan cangkang yang digunakan untuk pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan.